Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Fakta Sejarah membawakan kisah yang ditulis oleh Resti Anjayani. Setiap orang yang menyakiti akan menerima karmanya sendiri. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Kusantet Suamiku yang Berselingkuh, karya dari Resti Anjayani. Kehidupan dalam rumah tangga memang tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak hal persoalan dalam rumah tangga. Enggak semua masalah dapat terpecahkan dengan mudah, karena perjuangan mempertahankan biduk rumah tangga tidak segampang membalikan telapak tangan. Kesetiaan pasangan terkadang diuji dengan kehadiran sosok orang ketiga. Nah, seorang suami memiliki kesetiaan. Ia mampu mengendalikan dan tetap setia pada satu wanita. Namun, saat suami tidak mampu menahan ketertarikan pada wanita lain alias berselingkuh, berarti ia telah melukai sang istri. Ya, mana ada wanita di dunia ini yang ingin diselingkuhi, apalagi oleh suaminya sendiri. Bukan berarti kalau diselingkuhi pacar tidak sakit, tapi rasanya tentu lebih sakit jika yang selingkuh adalah suami yang berjanji setia seumur hidup. Dalam kondisi demikian, kadang muncullah perasaan sedih, marah, kecewa, dan yang lebih mengerikan lagi adalah dendam. Apa yang terjadi jika seseorang istri dendam karena suaminya berselingkuh, bahkan keluarganya ikut mendukung perbuatan itu karena alasan harta? Jadi selama ini kamu selingkuh, Mas? Tega kamu melakukan hal ini padaku? Tanyaku dengan amarah membuncah. Mas Yogi terperanjat kaget saat mengetahui kedatanganku. Citra, kamu ini apa-apaan sih? Ayo kita pergi, kata Mas Yogi lalu menarik tanganku. Semua mata tertuju pada kami saat ini. Kulihat wanita yang sedang duduk bersama suamiku tadi hanya melihatku dengan tatapan sinis. Aku melepaskan tanganku dari cengkraman Mas Yogi dan berbalik menatap wanita itu. Kamu ini wanita macam apa? Tidak tahu malu. Apa kamu gak laku sehingga berselingkuh dengan laki-laki yang sudah mempunyai istri? Ucapku. Seharusnya kamu yang introspeksi diri. Kenapa suami kamu bisa selingkuh? Bukannya menyalahkan orang lain, jawab dia tanpa merasa bersalah sedikit pun. Semua orang yang ada di restoran ini menatap kami dan saling berbisik. Menyadari hal itu, Mas Yogi kembali mengajakku pergi. Citra, ayo pergi. Kita bicarakan masalah ini di rumah. Malu dilihatin orang lain, kata Mas Yogi membentakku. Tidak ada yang menyakitkan bagi seorang wanita selain mengetahui suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain. Sudah 4 tahun kami membina rumah tangga. Tidak kusangka, ternyata suamiku yang selama ini aku banggakan telah berselingkuh dengan wanita lain. Siang ini aku dikejutkan dengan sebuah panggilan telepon dari sahabatku Ami yang mengatakan kalau dia melihat suamiku sedang berada di sebuah restoran bersama wanita lain. Tanpa banyak bertanya lagi, aku langsung menuju lokasi yang disebutkan Ami sambil menggendong bayiku yang bernama Dava yang baru aku lahirkan 3 bulan yang lalu. Betapa terkejutnya aku saat sampai di sana melihat suamiku sedang duduk sambil makan dengan seorang wanita berparas cantik. Dari kejauhan mereka terlihat sangat akrab, layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Dengan suara bergetar menahan kesedihan, aku memanggil suamiku dan langsung menuduhnya selingkuh. Meskipun belum pasti mereka selingkuh, tapi perasaan seorang istri tidak bisa dibohongi. Setelah melihat keagraban mereka tadi dari kejauhan, aku yakin mereka mempunyai hubungan yang lebih dari sekedar teman. Dugaanku benar. Wanita itu tanpa merasa malu sedikit pun mengatakan bahwa aku yang harus introspeksi diri. Wajah Mas Yogi merah padam karena menahan malu.
Dia menarik tanganku dengan kasar agar keluar dari restoran itu. Aku berjalan terseok-seok karena sedang menggendong Dava. Air mata terus saja membasahi pipiku tak tertahankan. Wanita itu mengikuti kami pergi. "Kamu ini malu-maluin saja. Ini itu tempat umum," kata Mas Yogi kesal. Mas Yogi membuka pintu mobil dan menyuruhku masuk, dan tak merasa malu wanita itu juga ikut masuk ke dalam mobil kami. "Kenapa kamu selingkuh, Mas? Aku ini baru melahirkan anak kamu," tanyaku di dalam mobil yang masih terparkir. Aku tidak bisa menunggu lama lagi untuk mengetahui semuanya. Mas Yogi menghembuskan nafasnya dengan kasar. "Sudahlah, Mas. Katakan saja semuanya. Sudah waktunya dia tahu," kata wanita itu menyela. Mas Yogi hanya diam. Terlihat dia sangat kebingungan. Lalu wanita itu berbalik menatapku. "Aku Novi. Aku adalah atasan suami kamu, sekaligus pacarnya," katanya sambil tersenyum. Hatiku terasa sangat sakit saat kata-kata itu terucap dari mulut perempuan yang bernama Novi itu. "Yang dikatakan Novi benar, Cid," kata Mas Yogi menimpali. Dadaku rasanya sesak sekali. Bahkan untuk mengucapkan sebuah kata pun terasa berat. Kupandangi wajah Dava anakku, lalu memeluknya sambil menangis jadi-jadinya. Entah apa alasan suamiku berselingkuh, padahal selama ini aku merasa semuanya baik-baik saja. Aku tidak pernah banyak menuntut padanya. Aku urus rumah, dirinya, dan anaknya sebaik mungkin. Tapi ternyata itu tidak cukup untuk membuat dia setia padaku. Aku menghirup nafas dalam-dalam. "Apa salahku, Mas? Apa?" tanyaku sedikit berteriak. "Kamu gak sadar ya? Lihat penampilan kamu. Kucel, dekil. Mana ada suami yang betah dengan istri seperti kamu?" Lagi-lagi Novi yang menjawab pertanyaanku. Aku yang sibuk mengurus anakku yang masih kecil sehingga tanpa sadar kurang memperhatikan penampilanku menjadi alasan Mas Yogi selingkuh dan wanita itu menghinaku. Apa sebegitu jeleknya aku di mata suamiku? Dia memang laki-laki yang tampan, tapi tidak bisakah dia menghargaiku sebagai seorang istri? Kenapa dia selama ini hanya diam kalau memang hal ini yang membuatnya berpaling dariku? Apa itu benar, Mas? Apa karena itu kamu selingkuh? Tanyaku. "Iya, Cid," katanya dengan suara lemah. Wanita itu tersenyum puas seolah menang. "Asal kamu tahu juga ya, sekarang aku sedang hamil dan aku ingin Mas Yogi bertanggung jawab untuk menikahiku," kata Novi. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung menjambak rambut Novi yang tergerai panjang. "Au, sakit, lepaskan!" teriak Novi. Kemarahanku sudah menguasaiku saat ini hingga tanpa sadar aku menjambak Novi dengan kasar. Bahkan sampai aku tidak sadar sedang menggendong Dava saat ini. "Hentikan, Citra!" teriak Mas Yogi, lalu mengambil Dava dari pangkuanku. Sementara itu kulihat rambut Novi sudah terlihat acak-acakan saat ini. Meskipun begitu rasanya, aku belum puas. Ingin rasanya aku melenyapkan wanita itu dan Mas Yogi saat ini juga. Tidak pernah terpikir olehku bahwa suamiku telah menjalin hubungan dengan Novi, bahkan sampai sejauh ini. Mereka berdua sungguh menjijikkan, berselingkuh, bahkan sampai hamil di luar nikah. Melihat kegaduhan di dalam mobil yang sedang terparkir, beberapa orang datang untuk menegur, sehingga terpaksa aku menghentikan semuanya. "Kamu harus tenang, Cid," kata Mas Yogi. "Tenang bagaimana maksud kamu, ha? Kalau seandainya posisi kamu seperti aku, apa kamu bisa tenang?" tanyaku memandang tajam ke arah Mas Yogi. "Aku memang bersalah. Makanya aku akan menikahi Novi karena dia sedang hamil anakku saat ini. Tapi aku juga tidak akan menceraikanmu," kata Mas Yogi tanpa merasa bersalah. "Aku gak mau, Mas," jawabku dengan nafas tersengal-sengal. "Ya sudah kalau begitu, kamu cerai saja dengan Mas Yogi," kata Novi. "Laki-laki bisa menikahi lebih dari satu istri. Jadi meski tanpa persetujuanmu, aku akan tetap menikahi Novi," kata Mas Yogi dengan entengnya. "Memang laki-laki bisa mempunyai istri lebih dari satu, tapi tidak dengan cara seperti ini, Mas," kataku. "Iya,
Kalau kamu gak mau dipoligami, mendingan kamu cerai saja dengan Mas Yogi. Biar aku saja yang jadi istri Mas Yogi. Karena sekarang aku sedang hamil. Aku tidak ingin anakku tidak mempunyai ayah, kata Novi yang membuatku semakin kesal. Mas Yogi melirik jam tangan yang dipakainya. Ini sudah hampir jam 1 siang. Sebentar lagi jam kerja kantor masuk. Mas sekarang antarkan kamu pulang dulu, lalu pikirkan semuanya baik-baik, kata Mas Yogi tanpa menghiraukan bagaimana hancurnya perasaanku. Rasa sakit hatiku pada Mas Yogi sekarang berubah menjadi rasa benci. Mereka berdua mengantarkan aku pulang ke rumah, sementara aku masih tidak berkutik karena masih syok dengan semua yang terjadi. Mereka pergi berdua meninggalkan aku dengan perasaan yang sangat hancur. Aku menidurkan Dava di atas kasur, kemudian aku duduk di bawah lantai sambil menangis. Ya Allah, kenapa ini semua harus terjadi? Aku tidak menyangka suamiku tega melakukan hal ini padaku, kataku di dalam hati. Wanita mana yang rela melihat suaminya menikahi selingkuhannya? Tapi kalau aku meminta bercerai, bagaimana dengan nasib anakku? Saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, sampai akhirnya aku teringat dengan ibu mertuaku. Aku harus menceritakan ini pada ibu mertuaku dan meminta agar dia menasehati Mas Yogi agar mengurungkan niatnya untuk menikahi wanita itu. Bagaimanapun aku harus berusaha mempertahankan rumah tanggaku agar tidak hancur. Dava masih berada dalam gendonganku. Rasa sakit yang terasa pasca melahirkan secara sesar tidak aku rasa. Aku menggendong anakku dan berjalan di bawah teriknya matahari, karena hanya butuh sekitar kurang lebih 7 menit untuk berjalan kaki. Tok 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 tok. Ku ketuk rumah mertuaku, lalu tak lama kemudian Bu Yati membuka pintu. Ayah mertuaku sudah meninggal, sehingga sekarang Bu Yati lebih memilih tinggal bersama Mbak Mayang, yaitu kakak iparku satu-satunya. Mbak Mayang menggendong Dava dan menyuruhku duduk. Kok siang-siang begini kamu kesini? Dava masih bayi, kasihan dia kepanasan, kata Mbak Mayang. Melihat mataku sembab, ibu mertuaku curiga. Kamu kenapa? Kamu habis menangis? Tanya Bu Yati. Air mata kembali mengalir di pipiku. Iya Bu, Citra kesini mau mengatakan sesuatu, jawabku. Mbak Mayang dan ibu mertuaku saling berpandangan. Ada apa? Tanya ibu mertuaku. Mas Yogi selingkuh Bu, kataku sedih. Apa? Kamu tahu dari mana kalau Yogi selingkuh? Tanya Mbak Mayang. Tadi aku melihatnya sendiri. Mas Yogi sedang berduaan di restoran dengan seorang perempuan, dan mereka sudah mengakuinya, kataku menjelaskan. Memangnya Yogi selingkuh dengan siapa? Tanya ibu mertuaku. Dengan Novi. Dia adalah atasan Mas Yogi di kantor, jawabku. Mendengar nama Novi, mereka bersikap seolah tidak asing mendengar nama itu. Apa mereka sudah mengetahuinya? Entah kenapa, aku merasa ibu mertuaku dan Mbak Mayang telah mengenal Novi. Meskipun begitu, aku tetap memohon agar mereka mau membantuku agar menggagalkan pernikahan Mas Yogi bersama selingkuhannya. Aku mohon Bu, tolong nasihati Mas Yogi agar meninggalkan Novi, apalagi Mas Yogi berencana menikahi Novi karena dia hamil. Aku gak mau Bu, kasihan Dava masih bayi, dia masih butuh ayahnya, kataku menjelaskan maksud kedatanganku. Ibu mertuaku menghela nafas panjang. Yogi harus tanggung jawab kalau memang Novi sudah hamil, dan kamu harus menerimanya. Yang penting kan kamu gak diceraikan oleh Yogi, kata ibu mertuaku yang membuatku tersentak. Dasar mertua kurang ajar. Lagian kalau suami kamu bisa selingkuh, itu artinya ada yang salah dengan kamu. Ah, kata Mbak Mayang menimpali, yang juga membuatku tersentak. Bagaikan tersambar petir di siang hari ketika aku mendengar jawaban ibu mertuaku dan kakak iparku, Mbak Mayang. Bukannya mendapatkan pembelaan karena telah diselingkuhi, justru mereka menyalahkan aku. Padahal di sini aku adalah korban. Hatiku rasanya semakin teriris. Astagfirullah Mbak, memangnya apa yang salah denganku sehingga harus membiarkan suamiku selingkuh? Tanyaku. Sudahlah Cit, kamu itu gak usah sedih gitu. Lagi pula kalau Yogi menikah dengan Novi itu bagus.
Novi itu kaya, karirnya juga cemerlang, otomatis uang yang didapatkan juga semakin banyak. Kamu juga bisa menikmati hasilnya. Yang penting kan Yogi tidak menceraikan kamu. Lagi pula laki-laki itu diperbolehkan poligami kan? Itu nggak dilarang, kata Mbak Mayang seenaknya. Mereka berkata seolah bukan seorang perempuan yang memiliki perasaan. Teganya mereka mengatakan hal itu padaku. Dugaanku sepertinya benar. Mbak Mayang sudah mengetahui latar belakang Novi. Jadi apakah mereka sudah saling mengenal? Mbak sudah mengenal Novi, jadi kalian sudah mengetahui semuanya? Tanyaku kaget. Ibu dan Mbak Mayang tidak menjawab pertanyaanku. Kenapa diam? Tanyaku. Selama ini kamu cuma diam di rumah dan hanya mengurus anak. Yogi pontang-panting kerja keras. Sekarang ada wanita kaya yang mau menikah dengan Yogi dan tidak mempermasalahkan statusnya. Novi juga tidak keberatan untuk dipoligami. Sekarang kamu mendingan terima saja dan sadar diri, kata ibu mertuaku. Iya Cid, Novi aja tidak masalah kalau harus dipoligami kok. Padahal dia orang kaya. Kamu harusnya juga menerima, kata Mbak Mayang menimpali. Aku tersenyum ketus mendengar perkataan mereka. Ternyata semua ini karena uang. Mereka sudah mengetahui semuanya dan menganggap hal menyakitkan bagiku ini adalah hal biasa. Aku menghapus air mataku. Tidak ada gunanya aku menangisi ini. Tanpa sadar mereka telah menabur kebencian di hatiku. Sangat menyakitkan ternyata keluarga suamiku justru mendukung perbuatan suamiku yang telah berselingkuh dengan wanita lain. Aku pikir sebagai seorang perempuan, mereka akan merasa sakit yang aku rasakan, tapi justru sebaliknya. Entah terbuat dari apa hati mereka semua. Aku pun pulang dari rumah mertuaku membawa kemarahan dan dendam yang membara di hatiku. Panasnya terik matahari yang membakar kulitku yang berjalan di siang hari tidak sepanas kobaran api yang sedang membara di hatiku saat ini. Dava yang sedang kugendong ikut menangis, seakan tahu apa yang dirasakan ibunya. Kupandangi wajah bayiku dengan penuh kasih sayang. Aku tidak boleh lemah demi anakku. Aku harus tetap bertahan meskipun harus menyaksikan suamiku sendiri menikah dengan selingkuhannya nanti. Bukan karena cinta, tapi aku akan membuat mereka tersiksa selama berada di sisiku. Sesampainya di rumah, aku mengunci pintu dan meletakkan Dava di atas kasur. Aku hapus sisa air mata yang mengalir untuk laki-laki pengkhianat itu. Awalnya, aku hanya membenci Mas Yogi dan Novi, tapi sekarang jadi bertambah setelah mendengar perkataan Mbak Mayang dan ibu mertuaku. Aku tidak akan pergi begitu saja sebelum balas dendam. Aku tidak boleh kalah dan membiarkan mereka bersenang-senang di atas penderitaanku dan anakku. Aku terus memikirkan cara untuk segera membalas rasa sakit hatiku ini, sampai akhirnya terfikirkan cara yang tidak lazim olehku. Santet. Astagfirullahaladzim. Mungkin itulah cara yang bisa aku lakukan untuk membalas rasa sakit hatiku pada mereka semua. Rasa dendam di hatiku terus bergejolak sehingga mengalahkan akal sehatku. Aku sering mendengar kalau santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dan menggunakan ilmu hitam. Mungkin itulah cara yang tepat untuk menuntaskan rasa sakit hatiku dengan cepat kepada mereka semua. Aku tahu Allah tidak tidur dan setiap orang yang menyakiti akan menerima karmanya sendiri. Tapi rasa sakit hatiku terus saja mendorongku agar melakukan perbuatan dosa itu. Maafkan aku ya Tuhan. Aku tahu ini jalan yang salah, tapi saat ini hatiku hancur berkeping-keping. Aku belum merasa puas jika belum melihat mereka menderita. Sekarang aku hanya perlu berpura-pura untuk menerima semuanya, kemudian diam-diam menyakiti mereka dengan cara yang sangat menyakitkan tanpa terlihat dan menyentuh. Jangan ditiru ya adegan ini. Di sisi lain, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mas Yogi baru sampai di rumah. Seperti biasa, aku menyiapkan makanan, air hangat untuk dia mandi, dan baju ganti yang akan dia pakai. Aku melayaninya seolah tidak terjadi apa-apa. Mas Yogi mendekatiku yang sedang duduk di atas kasur. Cid, jadi gimana keputusan kamu? Kamu gak marah kan kalau Mas menikahi Novi? Tanyanya tanpa basa-basi. Dasar laki-laki kurang ajar.
Bisa-bisanya dia bertanya seperti itu. Wanita mana yang tidak akan marah suaminya mengatakan hal itu? Aku mencoba tersenyum. Aku nggak apa-apa kok mas. Aku hanya minta satu hal saja, kataku. Apa Cit? Tanya Mas Yogi penasaran. Aku hanya minta sertifikat rumah ini diganti menjadi atas nama Dava. Aku nggak mau kalau anakku terlantar setelah kamu menikahi wanita itu, kataku. Mas Yogi terdiam saat mendengar syarat dariku. Ingat ya mas, Dava itu anak kita. Memang sudah seharusnya kamu memberikan itu pada anak kita, kataku. Gak bisa, rumah ini untuk kita semua. Mas tidak akan memberikannya pada Dava, kecuali kalau dia sudah besar nanti, kata Mas Yogi beralasan. Mas Yogi menolak permintaanku mentah-mentah. Mas Yogi berbaring lalu tidur di samping Dava. Sementara itu aku mengirimkan pesan pada adikku Penti yang sekarang tinggal di Jawa Timur. Aku menyuruh Penti untuk mencari informasi tentang dukun sakti yang ada di sana. Astagfirullah mbak, emangnya untuk apa mbak? Kok nanya-nanya tentang dukun? Tanya Penti kaget. Aku pun menceritakan semua yang terjadi padaku. Penti tidak menyangka bahwa Mas Yogi dan keluarganya tega berbuat seperti itu padaku. Awalnya Penti menolak untuk membantuku, lalu menasihatiku agar tidak melakukan hal dosa itu. Tapi rasa sakit hatiku memaksaku untuk berbuat nekat. Akhirnya setelah melalui perdebatan yang panjang, Penti pun luluh dan berjanji akan membantuku. Setelah pernikahan Mas Yogi dan Novi dilaksanakan, aku akan pergi berpura-pura mengunjungi adikku lalu. Pembalasan pun akan dimulai hari itu juga. Hari pernikahan pun digelar. Novi yang merupakan anak dari orang kaya sangat dibanggakan oleh mertuaku dan kakak iparku. Mereka semua terlihat sangat senang atas pernikahan ini tanpa memikirkan perasaanku sedikit pun. Pernikahan dipercepat dilakukan karena Novi sudah hamil 3 bulan. Tawa mereka akan segera berubah menjadi bencana. Akan aku pastikan hal itu. Selama resepsi pernikahan dilangsungkan, aku hanya memperhatikan mereka sambil menggendong Dava. Acara resepsi pernikahan digelar di gedung yang cukup megah. Ibu mertuaku datang menghampiriku yang sedang duduk di sudut ruangan. Cit, mendingan kamu pulang duluan ke rumah saja sekarang. Bereskan rumahmu dan hias kamar pengantinnya agar Novi merasa nyaman berada di sana, kata ibu mertuaku. Keterlaluan sekali. Ibu mertuaku justru menyuruhku pulang untuk membersihkan rumah. Bahkan dia tidak peduli melihatku kerepotan menggendong cucunya sendiri. Aku hanya mengangguk pasrah menuruti perintah ibu mertuaku. Aku akan mengalah terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, aku mengambil tabunganku yang selama ini aku simpan. Besok aku akan berangkat ke rumah Penti dan menemui dukun yang bisa menyantet mereka. Meskipun aku butuh uang yang banyak untuk membayar dukun itu, tapi aku tidak peduli. Yang penting rasa sakit hatiku terbalaskan. Suara ponselku berdering. Ternyata Penti mengirimkan pesan singkat untukku. Mbak, aku udah mencari tahu orang yang tepat untuk membantu mbak, kata Penti. Kebetulan sekali kamu mengirim pesan, Pen. Besok mbak akan ke sana untuk memberi pelajaran pada mereka satu persatu, kataku dipenuhi amarah. Tapi apa mbak yakin akan melakukan cara ini untuk membalas mereka semua? Aku takut terjadi sesuatu sama mbak, karena ini menyangkut hal gaib, tanya Penti. Mbak yakin, Pen? Hati mbak sangat sakit. Mbak hanya ingin melihat mereka menderita satu persatu, apapun resikonya nanti, kataku yang sudah dikuasai amarah. Aku sudah bertekad akan membuat mereka semua satu persatu menderita. Dimulai dari ibu mertuaku yang telah membiarkan Mas Yogi berselingkuh tanpa memberitahuku. Kemudian Mbak Mayang, setelah itu Mas Yogi dan Novi. Sekarang tertawalah kalian sepuasnya, karena sebentar lagi aku tidak akan membiarkan tawa kalian itu terus menghiasi wajah kalian, para pengkhianat. Di sisi lain, aku pun berpura-pura menerima keputusan Mas Yogi untuk menikahi selingkuhannya. Bahkan sekarang aku sedang menghiasi kamar pengantin untuk wanita yang sekarang menjadi maduku. Suara deru mobil sudah terdengar di depan rumah. Aku masuk ke dalam kamar dan tidur. Aku sangat muak melihat mereka. Terdengar suara tawa mereka membuat dadaku terasa panas.
Ingin rasanya aku pergi menghabisi mereka semua saat ini juga, tapi itu tidak mungkin aku lakukan. Malam ini Mas Yogi melewati malam pengantinnya dengan sukacita, bahkan sampai lupa padaku dan Dava. Bodohnya aku selama ini yang tidak merasa bahwa suamiku telah menjalin hubungan di belakangku. Aku terlalu mempercayainya, sehingga menganggap semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya, tok tok tok, ku ketuk pintu kamar pengantin baru itu. Mungkin mereka masih lelah sehingga belum bangun juga. Tak lama kemudian Mas Yogi membuka pintu. "Ada apa, Cit? Ini masih pagi," kata Mas Yogi yang sepertinya masih enggan untuk bangun. "Aku mau pergi hari ini, Mas. Penti sakit. Aku harus menjenguknya. Aku akan menitipkan Dava pada Mbak Mayang selama aku pergi, karena Dava masih bayi, sehingga tidak bisa aku ajak bepergian jauh," kataku beralasan. "Aduh, ada-ada saja deh. Emangnya gak bisa nanti saja jenguknya?" tanya Mas Yogi kesal. "Penti itu adik aku satu-satunya, Mas. Aku gak mungkin membiarkan dia sakit," kataku kesal. "Ya sudahlah, tapi jangan lama-lama perginya. Kasihan Dava," kata Mas Yogi. Aku pun bersiap pergi ke rumah Penti. Sementara Dava, aku titipkan pada kakak iparku. Aku tidak punya pilihan lain karena Dava tidak mungkin aku bawa. Setelah menempuh sekitar 5 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di rumah peninggalan kedua orang tuaku yang sekarang ditinggali oleh adikku Penti. Kami saling berpelukan melepas rindu karena hampir sudah 6 bulan tidak bertemu. "Gimana, Pen? Kamu sudah cari tahu kan soal dukun yang bisa melakukan santet?" tanyaku yang sudah tidak sabar. "Sudah, Mbak. Ya tapi sebaiknya Mbak pikirkan lagi sih sebelum semuanya terlambat," kata Penti. "Mbak udah berpikir kita harus menemui dukun itu hari ini juga. Soalnya Mbak juga gak punya waktu banyak di sini," kataku. "Iya, tapi sekarang Mbak istirahat dulu lalu makan," kata Penti. Penti sudah menikah sekitar 1 tahun yang lalu. Dia belum mempunyai anak. Dia menempati rumah peninggalan orang tua kami, sementara suaminya bekerja merantau. Kami yatim piatu karena kedua orang tua kami sudah meninggal. Singkat cerita, kami menuju tempat seorang dukun yang terkenal, diantarkan oleh teman Penti. Perjalanan menuju rumah dukun itu melalui jalan yang berliku dan cukup terjal. Sekitar pukul 9 malam, kami baru tiba di tempat yang dituju. Dari luar rumah itu terlihat besar, tapi menyeramkan. Penerangan pun hanya sedikit. Di sana juga sudah terparkir banyak mobil. Penti mengatakan bahwa banyak orang yang datang ke dukun itu dengan maksud dan tujuan yang beragam. Sebelum berangkat, aku sudah menyiapkan foto orang yang akan dijadikan objek santet itu. Kami disuruh menunggu terlebih dulu oleh 2 orang anak buah dukun itu. Setelah menunggu sekitar 30 menit, baru kami dipersilakan masuk ke dalam ruangan ritual. Seorang pria parubaya memakai baju serba warna hitam menyuruh kami masuk. Bau amis dan anyir langsung tercium saat kami memasuki tempat itu. Kulihat berbagai macam sesaji yang sudah tertata di sebuah meja. Bahkan kulihat bangkai ayam utuh dan buntalan-buntalan kain putih yang entah untuk apa fungsinya. Seketika aku langsung bergedik ngeri menyaksikan semua ini. Bersambung. Terima kasih ya teman-teman ya udah mau menyimak kisah ini di sini. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya mampir ke channel cadangan admin. Di sana ada kisah yang genrenya novel romansa kontemporer, novel Cina yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bisa dilihat ya di situ ya. Tinggal diklik saja di layar akhir itu. Nanti akan masuk ke channel cadangan admin. Terima kasih ya.